berkat ya Tuhan. Bersama kami kembali dalam ibadah raya yang pertama. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari saudara kita siapkan hati kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Allah yang berkuasa, kita muliakan Dia. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat hati kami tinggi kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, haleluya. Yesus, kami tinggikan namamu, kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan namamu, nama di atas segala nama. Oh nama yang berkuasa, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, amin, menguatkan dan menolong selalu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, amin, Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, amin, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh-Mu Tuhan, amin. Roh Kudus-Mu menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu, sungguh ku rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin, dengan urapanmu. Oh amin, kami rindu Engkau Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. Kau jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Oh dengan urapanmu, oh rindu selalu dekat denganmu, amin, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin. Jamah kami dengan urapanmu Tuhan. Ya, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup itu menjamah kami pagi hari ini. Oh
urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh haleluya Tuhan, Allah Roh Kudus, Kau jamah kami, Kau jamah kami Tuhan. Oh Kau jamah, Kau jamah setiap kami pagi hari ini. Setiap hati yang haus dan lapar dipuaskan, disegarkan dengan Roh-Mu yang hidup Tuhan. Oh haleluya, Kau jamah setiap kami. Oh kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap hati pagi hari ini. Ya Ralaba Yesha, Ya Ralaba Yesha. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Tuhan, kami rindu Kau selalu. Kami rindu Kau selalu. Kami rindu pribadi-Mu, lawatanmu Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Oh jamah. Ya Allah, ya Allah. Oh hadirat-Mu Tuhan, oh dicurahkan bagi setiap kami pagi hari ini. Oh Kau segarkan kami, Kau kuatkan kami, Kau mampukan setiap kami Tuhan. Oh hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Allah Roh Kudus, Kau jamah setiap hati pagi hari ini Tuhan. Kau jamah setiap kehidupan kami. Oh Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang tidak terbatas memenuhi setiap hati pikiran kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami arahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah. Oh haleluya. Pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah. Kau jamah setiap kami Tuhan. Jamah kami dengan urapan-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Allah dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh, lebih lagi Tuhan, kami rindukan pribadi-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kau jamah kami dengan urapan-Mu Tuhan. Oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh, amin. Oh jamah Tuhan. Oh ya Allah, ya rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin. Dengan urapan-Mu kami rindu Engkau Tuhan.
dekat dengan Engkau Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari pembebasan bagi setiap kami. Kami dibebaskan, kami diselamatkan, kami dimerdekakan. Dan kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak kita semua keluarga besar pastor kita bangkit berdiri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau memuji Tuhan. Hari ini adalah hari pembebasan, hari kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, amin, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobe. Angkat tangan kita, bebaskan Tuhan saudara, saudara, amin. Dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu, inilah tahun. Mari sama-sama angkat tangan kita. Bebaskan Tuhan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh, dan mari sama-sama lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Lumpuh, amin, dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Percayalah bahwa hari ini adalah hari pembebasan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. 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 Yang lumpuh dan yang buta lompat, amin, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Amin. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Kita bebas karena pengampunannya. Oh haleluya. Amin. Amin. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari saudara katakan, ku bebas, bebas. Amin. Kita bebas dari segala dosa. Kita bebas dari segala masalah penyakit. Karena dia yang membebaskan kita di atas kayu salib. Amin. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Kami bebas karena pengampunan-Mu Tuhan. Kami bebas karena kuasa-Mu. Oh, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalam
bersama katakan. Amin. Aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas. Oh, karena kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dia tinggal di dalamku, katakan. Oleh kuasa darahnya aku bebas, lebih lagi ku bebas. Amin. Kau bebaskan setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oh, hanya oleh karena darah-Mu Tuhan kami dibebaskan, kami diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah-Mu Yesus. Oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah. Para saudara yang kasih Tuhan, lebih lagi kita percaya bahwa oleh karena darahnya, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Amin. Oh, kami menang. Kami menang karena ada Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh darah. Amin. Oh, haleluya. Oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Beri kemuliaan, beri pengagungan, beri kemasyuran hanya Dia. Raja di atas segala raja Tuhan. Oleh darah-Mu Yesus kami diselamatkan. Oleh darah-Mu Yesus kami dimenangkan. Oleh darah-Mu Yesus kami dibebaskan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus bekerja bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terus lawat kami, terus jamah kami. Kami rindukan Engkau selalu Tuhan. Ada dalam setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan lebih lagi kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami memberi hidup kami, memberi hati kami kepadamu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami. Kami percaya setiap kami yang memberi, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja, berkarya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan korban syukur, memberikan persembahan, Saudara bisa mengirimkan di nomor rekening di halaman kami. Saudara bisa lihat di situ dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanyalah Tuhan, hanya Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Hanya Dia memberikan kita keselamatan.
Untuk itu jangan pernah mundur daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya kepada Dia. Sebab Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dia Allah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru darah-Mu. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup-Mu. Amin, haleluya. Darah-Mu, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, oh, karena salib-Mu Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang menyelamatkan setiap kami dari dosa, dari bahaya maut. Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami dan memulihkan, memberkati setiap kami sampai hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, menyertai, menguatkan, menghibur, memelihara setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam pemberitaan firman Allah, biarlah firman ini firman yang hidup dan penuh kuasa. Mampu memperbaharui setiap kami, mengubahkan setiap hati kami. Menyucikan, menolong, memperbaiki setiap kami. Kami buka hati kami, telinga kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, ya. Dan juga Nia Emon, haleluya. Ya, haleluya itu artinya puji Tuhan, ya. Puji Tuhan artinya haleluya, ya. Dan juga selamat pagi Pak Juntak dan Yeheskel, Yani Purba, Oma Peggy. Ya, Tuhan berkati Nia, ya, Tuhan berkati, dan kami doakan supaya saudara menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Dan Rona Maya Sihombing, ya, Immanuel Sembiring, selamat pagi semuanya, ya, sehat-sehat semuanya dan diberkati. Boy Pudun dari Malaysia dan Ibu Lucia dari Kalimantan, ya, Indah Permata Sembiring, puji Tuhan, ya, saudara-saudara yang sudah bisa bergabung. Dan Christina Dendo dari Malaysia, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih bernapas, ya. Kita masih diberkati Tuhan. Kita masih ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, ya. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, ya, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. 1, 2, 3, Filipi pasal yang kedua, ayat yang... Iya. 1, 2, 3, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Menaruh pikiran, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ya. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini, kalau saudara perhatikan, dan saya banyak konseling orang tiap hari, konseling dan doakan orang tiap hari, ya, saudara-saudara kita, dan banyak orang yang saya temukan, saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan research, ya, berdasarkan fakta, saudara yang kasih Tuhan, banyak yang gelisah, ketakutan, ya. Ketakutan sampai saudaraku yang kasih Tuhan, waduh, bukan berminggu-minggu, bukan berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Cemas, tidak bisa tidur, sampai berhari-hari, ya, berminggu-minggu. Cuma tidur 2 jam, ya, 1 jam, begitu, ya. Ya, tentu tubuhnya bisa lemah, saudaraku yang kasih, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ya, dan sampai makan obat tidur, saudara, ya, makan obat tidur penenang, dan ini menjadi masalah di dalam hidupnya, ya. Apakah saudara juga sedang mengalami yang seperti ini? Apakah saudara juga sedang mengalami keadaan seperti ini saat ini? Apakah saudara juga sedang mengalami keadaan yang seperti ini? Susah tidur, cemas, takut, ya, gelisah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini perlu kita selidiki, ya. Kita perlu perhatikan apa yang membuat keadaan seperti ini, saudara yang kasih Tuhan, ya. Apa yang membuat saudara muncul pikiran kita yang macam-macam, ya. Yang membuat kita akhirnya saudara nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, gelisah, membuat saudara amat. Apa yang membuat saudara tidak aman, ya. Ini menjadi satu perenungan bagi kita pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Apakah mungkin karena keuangan saudara sudah semakin menipis, uang-uang dingin saudara sudah semakin menipis, ya. Apa yang saudara takutkan, ya? Apa yang membuat saudara seperti itu, ya? Apa yang membuat manusia mengalami keadaan yang seperti itu, saudaraku yang kasih Tuhan? Coba kita perhatikan dalam Alkitab kita, saudaraku yang kasih Tuhan.
di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, persoalannya dimulai dari hati. Ya. Hati. Ya. Hati kita. Hati manusia itu sendiri. Dari dalam hati ini muncul macam-macam saudara dalam pikiran kita. Dari dalam hati ini bisa muncul yang baik, ya. Kalau hati ini baik akan muncul pikiran yang baik. Tapi kalau hati ini nggak beres akan muncul pikiran-pikiran yang tidak beres. Ya. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Coba kita lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-7, saudaraku yang kasih Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-7, coba dengan cepat. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Dari mana saudara? Dari hati. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Saya tidak menuduh saudara nggak bisa tidur karena saudara pikiran jahat, tidak. Tapi perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lihat sebentar apa yang membuat saudara tidak bisa tidur. Ya. Dan tentu para psikolog juga sudah belajar tentang hal ini. Ya, bukan saja artinya tokoh-tokoh Alkitab yang atau para pengkhotbah menelusuri apa yang membuat ada pikiran jahat. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, saudara yang dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Ya. Kalau hati kita beres, tadi saya katakan, hati kita baik, maka pikiran kita juga baik. Kalau hati kita suci, maka pikiran kita juga akan suci. Katakan haleluya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari hati yang jahat, ya, dari dalam hati ini akan timbul segala pikiran jahat, percabulan, ya, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat dan kesombongan, kebebalan. Ya. Dari dalam hati ini muncul pikiran yang jahat. Muncul pikiran yang jahat. Pikiran yang duniawi. Firman Tuhan katakan. Dalam pikiran yang jahat atau pikiran yang duniawi. Saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal ke-9. Yesus juga pernah menegur saudaraku yang kasih Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Coba kita lihat sebentar. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-4 ya. Ini kita lumayan banyak baca ayat-ayat supaya saudara diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-4. Waktu orang lumpuh disembuhkan, ya. Pasal 9 ayat yang ke-4. Saya baca dari ayat yang pertama. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Coba dibantu bacakan ya Kristin karena kurang jelas. Coba bantu bacakan ayat yang kedua dan sampai ayat yang Matius 9 ayat yang kedua sampai yang kelima. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring. Ada orang lumpuh yang terbaring. Ketika Yesus dibawa melihat, kepada Yesus terus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Terus Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat ahli dalam Taurat hatinya, ini pembuat ia masalah, menghujat Allah. menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Terus Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? ya, ahli-ahli Taurat yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat. Yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, Yesus menegur, Yesus tahu setiap pikiran kita, pikiran manusia, pikiran ahli Taurat, pikiran saudara dan pikiran saya. Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiran istrimu, pikiran suamimu, pikiran anak-anakmu. Tuhan tahu. Semua kita, Tuhan lihat apa yang dalam hati kita dan apa yang sedang kita pikirkan. Apa hati saudara sedang panas, ya, sedang membara, sedang kecewa. Tuhan tahu. Ada yang saudara pikirkan hal-hal yang jahat, Tuhan tahu. Ya. Dan dari sini kita bisa melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa dari dalam hati ini, ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, timbul segala pikiran yang jahat dari dalam hati. Jika hati kita tidak beres, hati kita jahat, maka muncul pikiran-pikiran yang jahat, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, pikiran yang duniawi. Dalam Roma pasal yang pertama ayat 21, tolong bacakan. Roma pasal pertama ayat 21. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pikiran mereka sia-sia. Sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka punya pemikiran yang sia-sia. Pemikiran yang duniawi, pikiran yang tumpul, pikiran yang buta, pikiran yang jahat. Karena hatinya bermasalah. Ahli-ahli Taurat itu menolak Yesus. Menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus. Muncul dari dalam hati mereka pemikiran-pemikiran yang jahat. Ingin membunuh Yesus. Hal-hal yang jahat dari dalam hati ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pikiran yang najis, pikiran yang kotor, pikiran yang negatif. Ya. Dan kalau saudara perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, saudara mungkin berpikir kenapa orang bisa stres. Kita bisa lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ya, kalau saudara membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, itu nggak bagus. Ya, kok dia tingginya 2 meter, saya cuma 1,5 meter. Saya banding-bandingkan, kok rambutnya keriting, kriwil-kriwil, saya lurus. Ya, saudara banding-bandingkan, saudara. Sudah bersyukur aja supaya saudara bisa tidur. Haleluya. Kok dia bulat, kok dia ramping, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Saudara mulai banding-bandingkan. Saudara banyak bersyukur. Itu yang membuat saudara banyak stresnya, ya, saudara yang kasih Tuhan. Lalu nggak bisa tidur, ya. Kenapa dia sudah menikah, kok saya belum? Ya, ini pemikiran-pemikiran yang membuat saudara bisa stres. Lalu hati saudara mulai gundah gulana, ya. Sudah enjoy aja lah kalau belum waktunya, belum menikah, sudah belum dapat jodoh, nanti ada waktunya. Haleluya. Kalau janda, jangan berpikir lagi untuk nikah, ya, saudara, ya. Apalagi janda suaminya belum meninggal. Ya, jangan saudara berpikir kapan ya suamiku mati, ya, supaya saya bisa kawin lagi, ya. Mudah-mudahan dia kena corona gitu. Itu jahat sekali pikiran saudara, ya. Itu jahat itu. Ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Ya itu sudah perlu didoakan malam pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Sudah aku yang kasih Tuhan. Jadi pemikiran kita yang negatif-negatif ini membuat kita, hati kita juga sudah aku yang kasih Tuhan. Jadi nggak tenang saudara ya. Lalu kalau sudah perhatikan, kalau saudara pernah menunda-nunda pekerjaan saudara, iya kan? Menunda-nunda pekerjaan saudara, pasti saudara bisa stres dan juga nggak bisa tidur. Betul atau betul? Coba aja tunda-tunda setrikaan saudara 2 keranjang, 3 keranjang. Saudara tunda hari ini 2 hari, 3 hari. Saudara lambut saudara bisa langsung berdiri. Yang tadinya dia kriwil-kriwil bisa langsung berdiri. Kenapa? Karena melihat setrikaan yang 5 keranjang besar. Saudara mulai deg-degan, depresi, malam. Apalagi itu saudara mulai jam 11 malam saudara pikirkan itu. Saudara nggak bisa tidur. Kalau cuma saudara pikirkan, saudara nggak bisa tidur. Saudara nggak usah pikir, tidur aja nyenyak dalam nama Yesus, semua pasti beres. Haleluya. Amin. Yang di sini pernah menunda-nunda pekerjaan? Pernah? Stres enggak? Depresi enggak? Khawatir enggak? Khawatir. Ya nanti, waduh, ini pasti saya dipanggil. Aduh, begini. Saya bisa dipanggil nih, saya bisa ditegur nih, saya bisa didudukin nih. Saudara pun yang di rumah begitu. Saudara jangan tunda-tunda pekerjaan saudara yang ditugaskan oleh bos saudara. Wah, bos saya ini telepon. Ya jam 11 malam, 11.30 malam. Ada apa nih? Sudah mulai khawatir. Lalu habis itu bosnya matiin. Saudara coba, gimana bos gitu ya. Katakan kira-kira, gimana pak? Gimana komandan gitu. Kalau saudara di militer, gimana komandan? Komandannya udah matiin handphonenya. Waduh, saudara bisa nggak tidur. Jadi bisa membuat saudara stres, depresi dan tidak bisa tidur karena saudara membiasakan menunda pekerjaan saudara. Dan saudara berkata juga, mungkin pernah berkata saudara, saya ini benar-benar bodoh. Kayak sinetron ini, telenovela, saya benar-benar bodoh. Nanti saudara benaran seperti itu. Ya, selalu memperkatakan hal-hal yang negatif tentang saudara. Memang saya bodoh. Memang saya begini. Sudah. Saya pasti bisa. Katakan haleluya. Amin. Jangan menghakimi diri saudara. Diri sendiri. Katakan haleluya. Jangan menghakimi. Ya. Kok dia lebih baik? Kenapa dia lebih baik? Kenapa istrinya dia lebih cantik daripada istriku? Kenapa istrinya dia lebih ramping daripada istriku? Kenapa mobilnya dia lebih bagus daripada mobilku? Kenapa motornya dia lebih bagus daripada motorku? Semua saudara banding-bandingkan. Kenapa suaminya lebih tampan, lebih ganteng, brewokan? Suamiku gak ada, kumisnya satu aja gak ada. Gak usah banding-bandingin soal kumis. Ya. Yang terpenting adalah bertanggung jawab, takut Tuhan. Haleluya. Amin. Biar dia nggak ada kumis, tapi dia berani. Apalagi kalau daripada ada kumis, tapi dia penakut. Kumisnya udah miring-miring begini. Tapi dia penakut. Iya. Lebih bagus, dia biasa-biasa saja, tapi dia bertanggung jawab. Katakan haleluya. Amin. Ya, bukan mengejek saudara yang punya kumis. Saya ini kalau saya pelihara juga bisa menakutkan nih kumis saya ini. Cuman saya tak mau pelihara kumis. Ya biar terlihat muda aja ya. Biar lebih awet muda ya. Puji Tuhan, terlihat lebih bersih lah ya. Lebih bersih. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan saudara menunda-nunda pekerjaan, membanding-bandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain. Ya, saudara banding-bandingkan. Dan saudara masih banyak lagi mungkin, masih banyak lagi yang membuat saudara pikirannya negatif. Kenapa dia lebih pintar dari saya? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Ya saudara banding-bandingkan terus, banding-bandingkan. Kenapa papanya dia jenderal, papa saya itu cuma security. Saudara gak usah banding-banding. Semua sudah ada panggilannya masing-masing. Haleluya. Saudara bersyukur saja. Karena saudara aku yang kasih Tuhan. Jangan saudara lihat seperti itu. Karena
Tuhan menaruh hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan haleluya. Ya, saya melihat satu video bahwa anak seorang tukang parkir di NTB, ya, papanya bukan tukang parkir, tukang ojek, papanya tukang ojek, ya. Lalu anak ini tukang parkir di depan Polres Mataram, lalu dia melamar polisi. Dan sekarang sudah diterima menjadi seorang aparat kepolisian. Ini luar biasa, ya. Dia berpikir bahwa dia pasti bisa berhasil. Dia bisa jadi berkat, ya. Walaupun dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi dia punya semangat, punya pikiran yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi jangan saudara membanding-bandingkan, saudaraku yang kasih. Buang segala pikiran yang jahat, yang negatif, yang kotor, yang najis. Ya. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa, saudaraku yang kasih Tuhan. Supaya setiap kita memiliki pikiran yang benar, pikiran yang suci. Ya. Katakan haleluya. Ya, kita berdoa supaya setiap hati kita ini dibaharui. Katakan haleluya. Dibaharui, Tuhan beri hati yang baru bagi setiap kita. Dalam kitab Yehezkiel, Tuhan beri hati yang baru. Coba kita lihat Yehezkiel pasal, ya, kitab Yehezkiel pasal 30. Iya, pasal 36 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan. Ya, tolong bantu bacakan Christine. Bacakan Christine. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku Ya. akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih Yang akan mentahirkan kamu. mentahirkan kamu Dari segala dari kenajisanmu. segala kenajisanmu, Dan dari semua berhala-berhalamu. berhala-berhalamu, Aku akan mentahirkan kamu. mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Berikan hati yang baru, Dan roh yang baru Roh di yang dalam baru. batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras. hati yang keras, Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan, Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala membuat ketetapanku. kamu hidup dalam segala ketetapanku, terus Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Air jernih, firman Allah yang menyucikan, menguduskan setiap kita, dan memberi setiap kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang penurut, hati yang lembut, penurut, yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang baru, rohnya dia berikan kepada setiap kita. Katakan haleluya. Kalau hati ini ada pada setiap kita, maka saya percaya dari dalam pikiran kita pun akan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala pikiran negatif, pikiran kotor, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, saudara, itu lenyap sirna. Karena saudara tahu bahwa ada roh Tuhan, roh yang membangkitkan Yesus, ada di dalam hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. Ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus, Roh Allah yang memerdekakan, yang hebat dan dahsyat dan luar biasa, bekerja di dalam hidup kita. Hatimu terus diperbarui, disucikan oleh firman dan Roh Kudus. Dibaharui. Yang panas dia buat sejuk, saudaraku yang kasih Tuhan. Hati yang panas, hati yang iri, hati yang cemburu, yang dengki, dia buat menjadi baru, diperbaharui oleh Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita diberi hati yang baru, hati yang baru, jaga hati ini, saudaraku yang kasih.
supaya saudara tidak terkontaminasi. Jaga hatimu supaya tidak terkontaminasi lagi. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati terpancar apa? Kehidupan. Akan terlihat keadaan saudara, ya, keadaan hatimu terlihat di wajahmu, ya. Terlihat di sikap dan perilaku saudara. Hati kita nggak bisa kita sembunyikan. Yesus tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saudara tidak tahu. Pikiran kita tidak orang ketahui. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Katakan haleluya. Kita berdoa supaya setiap hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Dibaharui, terus jaga supaya tetap suci, tetap kudus. Dan diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga supaya tidak kotor. Jaga supaya tidak terkontaminasi. Jaga supaya tidak terhasut. Jaga supaya tidak dikuasai oleh iblis. Jangan biarkan kecewa. Sudah sering saya sampaikan ini. Jangan biarkan kecewa itu, sakit hati itu, kemarahan itu, dendam itu menguasai hati. Buang dalam nama Yesus. Hatiku pulih, mengampuni. Obatnya itu mengampuni. Katakan haleluya. Mengampuni saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Lalu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Tolong saudari Christian worship leader bacakan. Kolose pasal yang ketiga, Filipi Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara jiwa-jiwa, pekerjaan Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ya. Pikirkan itu. Pikirkan, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Jangan pikirkan kuburan, ambulans. Jangan mikirin bagaimana kalau saya nanti diisolasi, terus saya sendiri, tidak ada yang lihat. Saudara nggak usah pikir itu. Bagaimana kalau saya tidak menikah, bagaimana kalau saya tidak punya penghasilan, bagaimana kalau tidak ada beras. Gak usah pikir. Pikirkan saja perkara-perkara yang di atas. Katakan haleluya. Saya pasti diberkati. Kami pasti tidak kekurangan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Katakan haleluya. Tuhanku dahsyat. Oh Tuhan, engkau hebat, engkau luar biasa. Tuhan bisa pakai burung gagak. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Bunga bakung aja Tuhan buat indah. Burung pipit itu tidak ada roh, saudaraku yang kasih Tuhan. Itu mati tidak ada guna, saudara. Tidak ada yang ngubur, tidak ada. Saudara, lebih indah, kita semua yang lebih indah, lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan. Termasuk burung pipit itu. Katakan haleluya. Saudara nggak usah takut soal pakaian, saudara. Bunga bakung aja Tuhan dandani. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja, burung gagak bisa Tuhan pakai untuk membawa pakaian-pakaian yang indah kepada saudara. Pakaian-pakaian yang terbaru. Pakaian-pakaian yang indah. Siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Nggak usah mikirin soal kebutuhan kita, saudara yang kasih Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau sudah mikirin itu, saudara nggak bisa tidur. Mikirin kesalahan orang nggak usah, saudaraku, saudara nggak bisa tidur. Kok dia seperti itu ya? Kok dia seperti itu? Kenapa dia seperti itu kepada saya? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia jahat kepada saya? Padahal saya tidak buat apa-apa sama dia. Saudara nggak bisa tidur. Jangan banding-bandingkan juga. Kenapa dia diberkati saya tidak? Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa istrinya lebih bagus dari saya? Kenapa pekerjaan dia, gajinya dan segala macam. Saudara banding-bandingkan. Coba kita lihat Filipi pasal yang keempat. Ya, tolong bacakan ayat yang ke-8.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba mulai dari ayat 7 sampai 6 sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang Iya. melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu Iya. dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, adil, semua yang suci, suci, semua yang manis, manis, semua yang sedap sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, kebajikan, dan patut dipuji, dan patut pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Katakan haleluya. Coba saudara pikirkan ini, tuliskan di note saudara hari ini. Apa yang benar saudara tuliskan. Yang benar adalah saya berharga di mata Tuhan. Saya diberkati. Terhadap janji Allah aku tidak bimbang. Yang benar adalah ibu-ibu kalau saudara sudah punya suami, ya, katakan aku pasti diberkati Tuhan. Kandunganku pasti diberkati Tuhan. Saudara yang belum punya anak, tuliskan aku pasti punya anak. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuliskan. Ya, sebutin aja nama-nama anak. Dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Kasihatnya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan haleluya. Tuliskan saudaraku semua yang benar. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan. Semua yang benar, kebenaran firman Tuhan. Saudara perkatakan, saudara tuliskan itu. Semua yang mulia, ya. Semua yang adil. Kalau saudara merasakan ketidakadilan saudara, hari ini saya merasakan ketidakadilan. Saya diperlakukan seperti ini, yang lain disuruh berdiri, yang lain disuruh duduk, saya disuruh berdiri. Ini tidak adil. Saya dapat jeruk 10, yang lain 1 karung. Ini tidak adil. Di mana saya sering mengalami ketidakadilan. Saudara tambah lagi not sakit hati. Itulah yang membuat saudara depresi. Dan saudara membiarkan pikiran saudara, pikiran yang negatif, ya, dan membuat saudara dia sakit lambung, ya, encok, pegal linu, sakit kepala. Dan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Bisa kanker juga saudara. Ya, kanker 1, 2, 3 kalau tidak ada Tuhan. Ya, kalau sudah terus dalam kepahitan saudara, tinggal dikit lagi kuburan. Ya, selesai. Ya, rest in peace. Ya, sudah selesai. Tinggal orang-orang akan kirim WA. Turut merasakan. Dia nggak bisa merasakan sebenarnya apa yang kau rasakan. Itu hanya bahasa Indonesia. Ya. Tapi yang benar adalah rest in peace. Ya, saya nggak mau saudara pendek umur. Semua kita panjang umur. Katakan haleluya. Katakan saya panjang umur. Haleluya. Saya diberkati. Yang belum dapat jodoh, saya pasti dapat jodoh. Saya pasti menikah. Sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan ngebut, iya kan? Ngebut, tahu saudara, tahu itu opa-opa. Gitu. Iya. Sabar, semua ada waktunya Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, ya pikirkan sudah aku yang kasih Tuhan. Jangan pikiran porno. Ya, pikiran, oh kadang orang berpikir begini, paling laki-laki yang mikirin porno. Banyak juga wanita yang mikirin porno. Ya, bukan menuduh. Tapi itu fakta. Tapi karena kebanyakan pria itu lebih frontal, lebih terbuka dia. Bahkan dia ngajak temannya, ayo nonton. Kamu udah pernah lihat ini belum? Ini yang baru nih, terbaru nih. Ini SMP, ini SMA, gila. Ini kayak gini nih. Kalau laki-laki mungkin kalau perempuan, tapi yang di sini semua udah nggak nonton yang kayak gitu. Ya, nonton yang bagus-bagus. Tapi semua juga yang ikut di sini nonton yang bagus-bagus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Ya. Saudara, ya paling sudah nonton Korea lah mungkin ya. Korea, telenovela mungkin ya. Hati-hati juga masalah perasaan. Kenapa Lee Min Ho itu kok kayak gitu sih? Kok kamu gitu sih sama itu? Siapa pasangan ininya? Siapa? Lee Min Hee. Kok dia gitu sih? Saudara mikirin itu jadi saudara nggak bisa tidur. Dia kok kayak gitu sih? Nggak usah mikir. Itu cuman film Korea, iya kan? Haleluya. Ya. Sinetron telenovela. Itu cuman telenovela sinetron. Sampai mama saya pernah begini. Saya lihat mama saya karena umurnya sudah 90-an. Iya, mama saya nonton. Oh, jahat kali kau. Jahat kali dia itu. Jahat kali. Jahat. Kami intip-intip kok. Apa yang dibilang mama? Jahat nyon katanya. Kalau bahasa Batak, jahat kali orang ini. Gitu. Jadi itu kalau bahasa Batak. Jahat nyon. Emang jahat nyon katanya. Kalau ada orang Batak ngerti lah itu. Ya kan? Jahat kali dia itu. Jangan sampai mama saya nggak bisa tidur. Kami juga sempat, waduh bisa nggak tidur nih. Ini orang tua sudah umur 90-an aja masih bisa memproses film-film sinetron saudara. Ya, aduh sekarang sudah nggak lagi rasanya itu ya. Ya sudah masuk kamar dia lebih dahulu. Puji Tuhan. Ya, ini mungkin ada di sini Ria pernah lihat itu opung itu. Ya, tapi ya puji Tuhan sudah lebih baik ya, puji Tuhan ya, sudah jangan sampai gara-gara itu dia nggak bisa tidur, sudah. Tiba-tiba kami dilapor, opung nggak bisa tidur lo malam ini. Aduh jangan sampai gara-gara sinetron ini, iya kan? Jangan sampai gara-gara dia nonton sinetron, dia bilang itu jahat-jahat, dari akhirnya dia nggak bisa tidur. Nggak usah mikirin sinetron, nggak usah film Korea itu ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Katakan haleluya, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Bukan cuma yang sedap dimakan, tapi sedap didengar. Wah, kalau saya bisa khotbah, ya kalau saya buat khotbah atau kisah-kisah inspiratif dan didengar oleh banyak orang, ini kan sebuah inovasi. Ya. Saudara buat katakan saudara jadi konten kreator, saudara buat katakan seperti ini, itu ada suara air, ya kan? Ada ikan-ikannya, terus ada apalagi suara burung, tapi ada juga suaramu yang lebih bagus daripada suara burung itu. Yang membangun, yang menguatkan. Sehingga orang pun pas dia tengah malam, saudara bikin katakan durasinya 1 jam, orang lain terberkati. Ketika ada orang mendengar apa yang saudara sampaikan, orang bisa tertidur dengan nyenyak. Ya, baru dia dengar 15 menit, dia sudah tidur. Karena dia mendengar sesuatu yang sedap didengar, yang menguatkan dan memberkati. Katakan haleluya. Dan membuat kita menjadi inovatif, kreatif. Kita berkreativitas di akhir zaman ini, saudaraku yang kasih Tuhan, yang muda-muda, saudaraku. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang sedap didengar. Hal-hal kebajikan apa yang bisa saya buat ya untuk orang lain. Bagaimana supaya anak ini bisa berhasil. Bagaimana supaya banyak orang bisa berhasil. Bagaimana saya supaya bisa menolong orang. Minimal SPP-nya saya harus bantu. Uang kuliahnya saya bantu. Minimal 1 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minimal 1, saudaraku yang kalau saudara bisa, saudara bantu 100 orang. Itu luar biasa. Jangan saudara pikir, siapa yang bisa dirampok? Siapa yang bisa saya jadikan ATM? Siapa yang bisa saya manfaatkan? Itu salah besar, saudaraku yang kasih. Tapi yang benar adalah, pikirkanlah bagaimana hal-hal kebajikan. Siapa yang bisa saya bantu? Mana orang yang bisa saya bantu? Katakan haleluya. Haleluya. Pikirkan saudaraku. Jangan saudara, wah ini warisan kok gak dibagi-bagi sih. Jangan sampai ya. Warisan ini kok sampai dia 1 hektar, saya cuman 20 meter. Jangan sampai itu, kalau sampai itu waduh, jangan
Jangan coba-coba. Ini saya aja sekarang nih, kayak saya ini sebenarnya ya pura-pura baik aja nih sama dia nih. Kalau tahu sebenarnya aslinya saya ini jahat saya nih. Saya bisa lebih jahat loh. Kalau sampai bagian saya nggak diserahkan, ya warisan buat saya itu nggak. Nah itu sudah mulai lagi, ya. Pikirkanlah. Kalau soal warisan, biar saudara nggak kebagian. Ada warisan ilahi 2 kali lipat Tuhan kasih buat saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pikirkanlah hal yang benar, hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Hal-hal kebajikan, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Daripada saudara pikir negatif, pikir jahat, pikir kotor dan lain-lain. Saudara pikirlah ya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ya, perkara-perkara di atas, bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana supaya penginjilan lebih bagus, lebih cepat, bagaimana supaya kapal ini bisa bergerak cepat dan alat-alat jalannya itu, pukatnya ini hebat dan bisa menangkap ikan-ikan yang besar. Bagaimana supaya bisa penginjilan lebih bagus, supaya banyak orang diselamatkan. Saya mau tidur aja, saya angkat tangan Tuhan. Lewat apa yang Tuhan taruh di dalam hidupku, biarlah banyak orang diberkati, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan, dimerdekakan. Investasikan apa yang surga punya di dalam hidupku, supaya aku lepaskan itu. Aku hanya jadi saluran berkat. Saya mau jadi saluran berkat. Kuasa yang dari surga, hikmat yang dari surga, otoritas, spiritual gift, karunia Roh Kudus. Tambahkan lagi dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Iya, sudah aku yang kasih Tuhan. Sudah pikirkan. Ya, pikirkan itu. Coba kita lihat lagi sudah aku yang kasih Tuhan dalam ya sudah 1 jam ya, 1 jam. Oke, dikit lagi ya saudara ya, kita akan lihat sedikit lagi dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 23. Iya, ini Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam ayat 21, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Menanggung banyak penderitaan. Ya. Menanggung banyak penderitaan. Ya. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya. Hal itu kiranya tidak menimpa engkau. Ya ini kelihatan bagus, sudah. Kelihatan bagus. Kelihatan baik apa yang disampaikan Petrus. Banyak juga yang kita pikirkan kelihatannya bagus. Yang kita pikirkan dan kita sampaikan kelihatannya bagus.
Kiranya hal-hal itu tidak terjadi. Padahal ini adalah penggenapan firman Allah dalam hidupnya Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dia harus menderita. Dia harus tersalib. Dia harus disalibkan. Dia menjadi terkutuk untuk menanggung setiap dosa, kutuk, penyakit, pemberontakan, kesalahan kita. Kiranya hal itu tidak menimpa engkau. Kelihatannya baik memang. Kelihatan bagus apa yang disampaikan oleh Petrus. Tapi lihat jawaban Yesus. Lihat jawaban Yesus di ayat yang tolong turunkan. Ya. Ayat 23 ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Enyalah iblis. Ini kelihatannya ini kasar apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi ini adalah kebenaran. Enyalah iblis. Berarti ada sesuatu yang menghalangi rencana Allah di dalam hidup, di dalam kehidupan Yesus. Nyala iblis. Get behind me, Satan. Wah, keras juga. Nyala iblis, nyala. Artinya jangan halangi rencana Tuhan. Jangan saudara berpikir jadi orang Kristen semua harus mulus. Harus siap menderita. Harus siap melewati proses. Siap dimurnikan. Saudara, kalau sudah mengalami dicela, tidak disukai, jangan sudah berpikir jahat tentang Tuhan. Kalau sudah mengalami tekanan, mengalami ancaman, mengalami penderitaan karena sudah melayani Tuhan, mengalami ketidakbebasan, seperti orang dunia. Kalau orang dunia bebas, mau gaya bajunya seperti apa, you can see. Kalau saya dulu duniawi, saya pakai singlet, saya pakai kalung salib besar-besar, pakai topi, pakai celana pendek. Dan masih macam-macam lagi. Itu duniawi, bebas. Saya mau pulang jam berapa, suka-suka saya. Itulah orang duniawi. Saya ke klub aja jam 11. Pulangnya bisa jam 5, udah diusir dulu baru kita pulang. Pak udah tutup, baru kita pulang. Tutup apa? Saya bisa beli ini, kita omong-omong juga. Ya sudah. Jadi namanya juga udah mabuk, sudah. Itu kalau orang duniawi, udah mabuk duniawi, ya begitu. Ya. Bebas. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Kebebasan kita tidak lagi seperti yang dulu itu. Tidak lagi seperti yang dulu. Kalau saudara dulu bisa suka-suka saudara. Ya. Saudara bisa buat norak hidup saudara. Saudara bisa buat aneh-aneh. Saudara bisa buat, ya memang sekarang ini Tuhan juga kasih free will. Tapi kita perlu tahu bahwa kita adalah, status kita adalah, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Katakan haleluya. Haleluya. Kita bebas melakukan kebenaran, tapi kita tidak bebas melakukan dosa. Kalau kita
tidak hidup melaksanakan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan apa yang kita sampaikan pun tidak sesuai dengan firman, kelihatan baik tapi tidak ada kebenarannya. Yesus bilang, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan, sebab engkau tidak memikirkan, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia itu pikiran yang licik, pikiran yang licik, picik, jahat, kotor, najis. Itulah pikiran manusia. Menang sendiri, maunya yang enak-enak terus, nggak mau diproses. Ada istilah saya pernah dengar, maunya protes tapi nggak mau diproses. Maunya cuman protes. Jangan pelihara itu dalam hidup saudara. Memprotes melulu, protes negara ini, protes, ya, protes terus, protes bos, protes dosen, protes gembala. Saudara sudah dikasih makan secara rohani, saudara masih protes. Harusnya saudara doakan supaya gembala saudara, pemimpin rohani saudara, supaya diberkati Tuhan, supaya diurapi Tuhan, supaya diberikan panjang umur dan sehat-sehat selalu. Katakan haleluya. Minimal saudara doakan itu. Doakan hamba-hamba Tuhan supaya kuat menghadapi proses-proses. Katakan haleluya. Jangan protes jadi tukang protes, saudara. Sampai seumur hidup bahkan saudara bisa mewariskan hidup saudara, sikap hidup saudara tukang protes. Ya. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah adalah Yesus itu harus menderita. Yesus itu harus mati untuk menebus dosa dan kesalahan umat manusia. Untuk menanggung setiap dosa, kutuk, penyakit, dan kelemahan kita. Yesus harus menderita, harus bayar, harus tebus. Misi penyelamatan ini harus dijalankan. Kalau ada yang menghalangi itu pekerjaan setan. Jadi misi penyelamatan ini adalah pikiran Kristus, pikiran Allah. Kalau saudara sedang menjalankan misi penyelamatan dan saudara ada di dalam misi penyelamatan Allah, itulah pikiran Allah yang sedang dikerjakan di dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Kalau saudara ada di dalam itu, di dalam rencana Allah, berarti saudara sedang mengerjakan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kalau saudara sedang memikirkan, mendoakan keselamatan jiwa-jiwa, saudara berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu saudara sedang mengerjakan pikiran Allah. Pikiran Kristus adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk mempopulerkan diri sendiri. Bukan untuk mencari kenyamanan. Karena banyak juga kenyamanan itu menghancurkan ketenaran, kenyamanan, popularitas itu bahkan bisa menghancurkan. Saudara lihat saja bintang-bintang Hollywood, saudara, mereka tenar, mereka hebat, ya, mereka punya banyak followers, tapi ketenaran itu menghancurkan mereka. Pujian-pujian itu menghancurkan mereka. Akhirnya mereka melupakan Tuhan karena mereka sudah terbiasa dipuji. Dan akhirnya makan puji. Dan akhirnya hancur. Saudara. Kalau saudara sedang mengalami proses karena menjalankan pikiran Kristus, pikiran Allah, mengerjakan apa yang dipikirkan Allah, saudara bersyukur. Saudara masuk dalam misi penyelamatan. Katakan haleluya. Haleluya. Karena pikiran manusia itu selalu yang enak-enak. Ya, selalu yang wah. Yang pokoknya yang gampang, semua yang gampang. Kalau bisa nilai A+ tanpa ujian. Kalau bisa semua A. Terus IP-nya itu selalu 4 cum laude tanpa ujian. Nah itu pikiran yang gampang. Saudara. Kalau bisa
Wah, cuman bawa 1 durian sama dosen, dosennya udah kasih A. Nah itu. Jadi itu pikiran manusia yang gampang-gampang, gak mau diproses, gak mau belajar. Makanya ketika kerja, dikasih kerjaan dia bengong. Hah? Apa ini? Apa yang bisa dikerjakan? Bingung dia. Karena dia gak menghadapi. Karena itu sudah aku yang kasih Tuhan. Inilah yang mendewasakan kita. Katakan haleluya. Kalau kita memikirkan, ya, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka kita akan dewasa. Ya, pikiran kita dewasa. Katakan haleluya. Ya, kelihatannya bagus apa yang dipikirkan oleh, kiranya hal itu tidak terjadi kepadamu. Kiranya hal itu tidak terjadi. Kiranya hal itu tidak menimpa dirimu. Yesus bilang, enyalah, kau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan oleh human being, manusia. Selalu yang mudah, tidak mau diproses. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Pikiran Kristus. Ya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama, ayat terakhir sebelum kita masuk perjamuan Tuhan. Tolong bantu bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Terus, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tidak tetapi menurut keinginan menurut manusia, kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Katakan haleluya. Ya, ayat yang ketiga terus. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, Ya. keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Terus. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dipertanggungjawabkan Dia yang telah kepada siap Yesus. sedia menghakimi orang yang hidup, yang mati. menghajari hakim. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga Injil kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah. Katakan haleluya. Ya, inilah yang menjadi kerinduan Allah. Di sisa waktu ini, saya nggak tahu berapa lama lagi sisa waktu hidup kita, karena tidak ada yang tahu. Saya bukan untuk menakut-nakuti. Tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya kita semua panjang umur. Saya berkatakan kita semua panjang umur. Diberkati Tuhan, sehat-sehat selalu. Tapi kita harus siap sedia. Selalu sudah aku yang kasih Tuhan. Ya. Mempergunakan waktu yang sisa. Dengan sebaik mungkin. Ya, jaga hatimu. Supaya semua kita sehat, panjang umur. Dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalaupun saudara kita semua menderita, mengalami suatu penderitaan, ini menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Karena kita menderita, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kita layani Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Kita terus layani Tuhan, di sisa waktu hidup kita ini. Saudara yang masih muda, ayo lebih lagi melayani Tuhan. Jangan saudara katakan, tunggu saya nanti umur 60, saya baru melayani Tuhan. Saudara udah umur 60, saudara lupa juga. Karena saudara mulai pelupa dan lupa saudara melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita layani Tuhan. Kita layani Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Kita layani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari worship leader, singers nyanyikan ini. Haleluya. Adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan. Melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, sehat, diberkati Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Kita angkat tangan kita, katakan, oh Tuhan, pakai. Haleluya. Pakai, urapi setiap bila saatnya nanti dalam nama Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kepada setiap kami. Pakai setiap kami. Mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, mengalir lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Pakai kami. Mengalir. Jama setiap kami. Jama. Kirabasi karabarabasi. Jama. Ini mengalirlah Rohku, pulihkanku, mengalir lebih dahsyat lagi. Rohmu bekerja, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima, mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. Ini mengalirlah Rohku, pulihkanku, Syama, mengalir lebih dahsyat lagi. Mengalir. Syama setiap kami, kuatkan setiap kami.
Syama dalam nama Yesus. Bebaskan. Oh di hidup kami ini. Mengalir, 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 mengalir. Oh roh Allah. Roh Allah. Penuhiku. Mengalir lebih dahsyat lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, 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 mengalir. Syama dalam nama Yesus. Syama, 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 syama. Penuhi, 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 penuhi setiap kami. Penuhiku. Mengalirlah, mengalir. Lebih dahsyat lagi. Mengalir, 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 mengalir. Mengalir, 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 memenuhi setiap kami. Mengalir, memulihkan, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan, memberkati setiap kami. Menguduskan, memerdekakan, mengurapi setiap kami. Taruh tanganmu di dada seperti ini. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir, mengalir. Jama, jama dalam nama Yesus. Jama, 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 jama. Jama, pulihkan, pulihkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan. Penuhi. Terus taruh di tanganmu, mengalir, mengalir. Taruh tanganmu di dada. Mengalir. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Memulihkan setiap hati. Membersihkan, membersihkan setiap hati. Bersihkan, 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 pulihkan, pulihkan. Setiap luka-luka, pulih dalam nama Yesus. Pulihkan, sucikan, kuduskan. Pulihkan. Taruh tanganmu terus, mengalirlah. Mengalirlah. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Jama, jama dalam setiap hati. Pulihkan. Pulihkan setiap hati. Right now. Jama dalam nama Yesus. Jama, jama, jama. Jama dalam nama Yesus. Jama, jama setiap hati. Jama dalam nama Yesus. Sembah Dia. Sembah Dia. Pulihkan, pulihkan. Jama, jama. Semua berdoa katakan, jama aku Roh Kudus. Pulihkan hatiku Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Haleluya, lewat ibadah ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Mengalami kelegaan. Mengalami kesembuhan. Mengalami mujizat. Hatimu pulih, pulih dalam nama Yesus. Hatimu diberkati. Tuhan beri hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang lembut. Haleluya, haleluya. Hati yang suci, hati yang kudus. In the name of Jesus. Haleluya, roh yang baru. Haleluya, new spirit, new heart. Haleluya, right now in Jesus name. Right now in Jesus name. Saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menyucikan. Hirabasik katakan. Oh hatimu suci. Hatimu dibebaskan dari segala yang jahat. Dari segala pekerjaan setan. Yang menghasut hatimu. Engkau dibebaskan di dalam nama Yesus. Pulih, 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 sembuh dalam nama Yesus. Dan segala marah, kecewa, dendam, pahit, pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Hati yang terpaut dengan kegiatan-kegiatan, haleluya, di masa lalu dengan kuasa-kuasa gelap, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau pulih. Be healed in Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Pulih. Tuhan beri hati yang baru. Hati yang baru, hati yang taat, hati yang suci. Hati yang diberkati Tuhan. Oh hati yang mengasihi Yesus. Hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni jiwa-jiwa. Hati yang mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Di dalam nama Yesus. Taruh terus tanganmu di dadamu, di hatimu. Taruh terus tanganmu di hatimu. Katakan hatiku pulih. Hatiku dipulihkan. Hatiku pulih, disucikan. Di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus.
segala sesuatu yang tidak berkenan. Keluar, keluar, keluar dari dalam hidupmu, keluar dari dalam hatimu. Segala sesuatu yang tidak berkenan, aku perintahkan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kau dibersihkan, kau dibersihkan, kau dibersihkan, engkau dibersihkan. Mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Roh Tuhan mengalir, Roh Tuhan mengalir. Terus berdoa hati yang baru. Oh, new heart, a new spirit. Haleluya, new heart, new spirit. Dan Holy Spirit memenuhi saudara, touch you. Haleluya, memenuhimu. Roh Kudus memenuhimu, memenuhiku, setiap kita yang mengikuti ibadah ini. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bebaskan, bebaskan, bebaskan setiap yang terikat. Hati yang terikat dengan masa lalu. Dalam nama Yesus, saudara yang pernah dibully, haleluya, saudara pulih saat ini. Saudara pulih, pulih, pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara yang punya pikiran negatif, oleh pulih dalam nama Yesus. Pulih, pulih. Tuhan jamah setiap hati kami, pikiran kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah. Haleluya. Dia jamah setiap kita pagi hari ini. Dia jamah setiap kita. Jamah dalam nama Yesus. Katakan haleluya, Yesus jamah senak hidupku dan beri damai di hidupku. Haleluya. Yesus jamah. Senak hidupku dan beri damai di hatiku, di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah setiap kami. Yesus jamah senak hidupku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan Yesus jamah setiap Yesus jamah senak hidupku. Dan beri Roh Kudus, dan beri Roh Kudus di hidupku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Jamah. Kuduskan, tahirkan setiap kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan beri hati yang baru, roh yang baru, dan Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Bekerja, berkuasa, berdaulat, berotoritas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Kami mengingat pengorbanan Tuhan kami, Yesus Kristus di kayu salib. Betapa dahsyatnya, luar biasa kasih, cinta Tuhan Yesus bagi setiap kami. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus sudah memberkati, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memulihkan setiap kami. Dan kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Dan saudara-saudara yang ada di rumah,
Yang saudara memiliki perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, saudara bisa menikmati bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus saya percaya yang sakit sembuh. Saya percaya yang lemah kuat dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan dosa, narkoba, haleluya, seks bebas, pornografi, lepas dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, diberkati. Di dalam nama Yesus, terikat dengan kuasa-kuasa gelap, perdukunan, lepas dalam nama Yesus. Dilepaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan alami mujizat Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami tanda-tanda heran, kemenangan, kelepasan dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia jamah, dia jamah. Haleluya. Yesus jamah, senang hidupku, jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus jamah, Yesus jamah. Mari kita bangkit berdiri. Ku jadi baru. Salibnya, 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 haleluya. Salibnya, haleluya. Salibnya, haleluya. Selamat mulia. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oh.
disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Dan lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus, semua kita menerima berkat dari Tuhan. Menerima keselamatan, menerima mujizat, menerima kesembuhan dan tanda-tanda heran. Pemulihan, berkat-berkat Allah dicurahkan bagi setiap kita. Dan segala berkat dari surga mengalir bagi setiap kita. Hidup kekal menjadi bagian hidup kita. Dan saya percaya setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setiap yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Mengalami terobosan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Saudara juga yang ada di rumah ikuti. Yang saudara ada perjamuan, saudara katakan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa atas hidupku. Segala virus, penyakit, bakteri, kuasa setan, dosa lenyap dalam nama Yesus, dikuduskan. Setiap virus-virus mati dalam nama Yesus. Bakteri-bakteri, penyakit apapun lenyap dalam nama Yesus. Dan setiap dosa kami, penyakit kami, deklarasikan, setiap dosa penyakit kami, kutuk, sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Oleh darah Yesus kami berharga. Kami hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Yesus. Darah Yesus berkuasa atas setiap kami. Kuasa darah Yesus berkuasa atas setiap kami. Segala pekerjaan setan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami adalah milik Yesus. Katakan, saya adalah milik Yesus yang telah ditebus oleh darah Yesus. Segala pekerjaan setan, panah-panah api si jahat, patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Haleluya, menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kita. Di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Kita bersyukur, kita bersyukur, kita bersyukur. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang.
berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mujizat-Mu, karena salib-Mu semua kita alami mujizat, alami berkat-berkat Allah, kemenangan, kekuatan, pemulihan, masa depan yang penuh harapan. Oh haleluya, dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kami akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang kami terima, diberkati setiap pokok-pokok doa ini. Baik keluarga Winakara dan keluarga diberkati Tuhan. Anak Juvini Abawa yang gatal-gatal sembuh dalam nama Yesus. Baik juga keluarga Juvini diberkati Tuhan. Di dalam nama Nirwana Wulan yang sedang hamil dan sering berpikiran jahat, Tuhan jamah dan pulihkan, bebaskan di dalam nama Yesus. Rona Maya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ibu Tina Yen, Tuhan berkati. Betty Mandas, Rina Ke, Mark Daud, Tuhan berkati. Nisa Dewi, Maureen Mamengko sekeluarga. Olivia diberkati Tuhan. Oleh Ibu Sitompul diberkati Tuhan. Oma Peggy bersama anak-anak cucunya. Dalam nama Yesus, Bapak Daniel Noya, istri anak-anaknya diberkati Tuhan. Yeskel, Christian, Yani Purba, Aulia Riana, Jess, Debbie Rambo, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, Ibu Uli Dolok Saribu bersama suami anak-anak cucunya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus sampai Padang. Haleluya, dalam nama Yesus. Christian, haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Keluarga, haleluya, Bapak Andi, Bapak Suhandi dalam nama Yesus diberkati di dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Sandi diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua istri dan anak-anaknya, keluarganya, semua keluarganya. Melati, Yona, haleluya, Nona, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya, Lina, haleluya, dan juga Opung diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Mario, Maria diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mujizat terus menyertai mereka di dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Siahan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Frankie, istri dan juga orang tua diberkati Tuhan. Bapak Erik, istri anak-anaknya diberkati sampai kepada cucunya. Bapak Adi, istri anak-anaknya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mujizat terus terjadi atas mereka. Mujizat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu Shirley Biring, suami dan anak-anaknya. Ibu Winda Lase, di dalam nama Yesus. Marta, haleluya, di dalam nama Yesus. Siska, haleluya, Dian Jueng, semua diberkati Tuhan. Teresia Tabu Bolon sekeluarga. Helprida Sinaga, semua diberkati di dalam nama Yesus. Mertuanya yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus, kegerakan roh Allah terjadi. Semua yang mengikuti haleluya ibadah pada pagi hari ini menjelang siang ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Yang sakit COVID, lalu yang terinfeksi COVID, sembuh dalam nama Yesus. COVID itu, virus itu mati dalam nama Yesus dan keluar dari dalam tubuh, lenyap dalam nama Yesus. Kita berdoa supaya COVID ini lenyap, virus-virus lenyap di negeri ini, virus-virus ini lenyap dari Indonesia, dari muka bumi ini lenyap dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara kami yang mengikuti dari Malaysia, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, Afrika, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singers, pemusik, Tuhan berkati. Dan seluruh tim-tim doa kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai, perlengkapi. Keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua diberkati Tuhan. Baik worship leader, singers, pemusik, dan host, co-host, operator, semua diberkati Tuhan. Kolektan di dalam nama Yesus. Baik yang membersihkan gereja, baik yang memperhatikan gereja ini, dan juga mensupport gereja ini, semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan setiap persembahan-persembahan umatmu dan yang mengembalikan milik Tuhan,
Tuhan berkati kembali sampai berkelimpahan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan di akhir dari ibadah ini, haleluya, haleluya, kita nyanyikan kiranya Engkau memberkati, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas setiap daerah kami, pelayanan kami. Oh, jangkauan Injil Kristus daerahku, haleluya, pengaruh-pengaruh setiap kami, haleluya, terang kami. Injil Kristus diberitakan dalam nama Yesus. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, haleluya, tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan di atas rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, dan pendidikan masa depan saudara. Segala berkat dari surga dan kekayaan bangsa-bangsa melimpah atas saudara dan saya di dalam nama Yesus. Semua kita menikmati berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara sehat, sejahtera, dan panjang umur diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus mulai siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru curahkan, dan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebersamaan saudara, tidak mudah. Saudara bisa mengikuti selama 2 jam ibadah ini. Dan kami ucapkan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, dan selalu diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.